Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang turunan parsial. Nah, apa itu turunan parsial? Mari kita bahas. Nah, jadi andaikan f adalah fungsi dengan dua peubah, misalkan peubahnya x dan y. Jika y dijaga agar tetap konstan, misalkan y sama dengan y0 ini konstanta, maka fx, y0 adalah fungsi dengan peubah tunggal. Kenapa? Karena ini kan udah konstanta. Jadi yang hanya variabel hanya si x. Nah, turunannya di x sama dengan x0 disebut turunan parsial f terhadap x di x0, y0 dan dinyatakan sebagai fx x0, y0. Nah, jadi ini adalah turunan parsial terhadap x. Jadi intinya jika kita mencari turunan parsial terhadap variabel x, maka variabel yang lainnya yaitu y itu kita anggap sebagai konstanta. Begitupun sebaliknya, jika kita turunkan secara parsial dari fungsi dua variabel itu terhadap y, maka variabel x-nya kita anggap sebagai konstanta. Ini notasinya, jika z sama dengan fx, y, maka dari notasi untuk turunan parsial ini berbeda dengan notasi turunan biasa. Jika turunan biasa kita pakai d, pada turunan parsial kita pakai notasi do z per do x sama dengan do fx, y per do x. Ini artinya adalah turunan parsial fungsi z terhadap x, atau bisa dilambangkan dengan fx, x, y. Nah, kalau turunan parsial dari fungsi z terhadap fungsi y ini adalah do z per do x, ini sama dengan do fx, y per do y, atau bisa ditulis dengan fy x, y. Terserah mau pakai notasi yang mana, apakah pakai notasi do boleh atau memakai notasi ini juga bisa. Nah, contohnya, tentukanlah turunan parsial fungsi fx, y ini terhadap x dan terhadap y jika fungsinya adalah x kuadrat y tambah 3y pangkat 3. Nah, untuk mencari turunan parsial terhadap x, kita anggap variabel y-nya ini sebagai konstanta biasa. Jadi turunan parsialnya terhadap x adalah, berarti kita turunkan variabel y yang x ini terhadap x. Berarti 2x dikali y, karena ini konstanta, ditambah turunan dari konstanta apa? 0. Berarti turunan fungsi ini terhadap variabel x adalah 2xy. Begitupun sama halnya dengan mencari turunan fungsi ini terhadap y, turunan parsialnya, maka ini menjadi x kuadrat kita anggap sebagai konstanta, berarti turunan y adalah 1, berarti 1 dikali x kuadrat adalah x kuadrat, ditambah turunan dari 3y pangkat 3 adalah 9y kuadrat. Berarti ini hasilnya x kuadrat tambah 9y kuadrat. Nah, ini salah ya, tolong diperbaiki. Nah, apakah sudah paham dari contoh yang pertama ini? Jika belum paham, mari kita coba pada contoh yang kedua ini. Jika fungsinya adalah z sama dengan x dikali sin y, tentukanlah turunan parsial terhadap x dan terhadap y. Nah, yang pertama kita cari turunan parsial fungsi z terhadap x. Ini berarti jika terhadap x sin y-nya adalah konstanta, berarti turunan x adalah 1. Berarti 1 dikali sin y, sehingga turunan parsial fungsi z terhadap x adalah sin y. Yang kedua, mencari turunan parsial fungsi z terhadap variabel y-nya lagi, sehingga x-nya ini adalah konstanta. Jadi tetap kita tulis x-nya di sini. Nah, x dikali dengan turunan dari sin y. Turunan sin y adalah cos y, sehingga turunan parsial fungsi z terhadap variabel y ini adalah x dikali cos y. Ini tetap ada karena dia perkalian ya, beda dengan yang sebelumnya. Ini sebelumnya penjumlahan,
makanya turunannya sama dengan 0 untuk yang Y. Nah, selanjutnya ini kita coba pakai soal aplikasi. Volume gas tertentu berhubungan dengan suhu T dan tekanan P-nya berdasarkan hukum gas PV sama dengan 10T, di mana V diukur dalam satuan inci kubik, P dalam satuan pon per inci kuadrat, dan T dalam derajat Kelvin. Jika V dijaga agar tetap konstan pada nilai 50, berapakah laju perubahan tekanan terhadap suhu ketika T sama dengan 200? Nah, kita punya fungsinya PV sama dengan 10T. Nah, sehingga P-nya di sini adalah 10T per V. Sehingga turunan parsial dari P ini terhadap T ini adalah 10 per V. Sehingga ketika kita menghitung berapakah laju perubahan tekanan, berarti dP per dt di saat apa? Di saat nilai V-nya sama dengan 50 dan T-nya sama dengan 200. Berapa hasilnya? Berarti kita substitusi hasil turunan ini ketika T200 dan V50. Karena di sini nggak ada T, jadi nggak bisa kita substitusikan juga gitu kan. Yang kita substitusikan hanya V 10 per 50, sehingga hasil laju perubahan tekanannya adalah 1/5 pon per inci kuadrat. Nah, yang keempat, misalkan kita punya Z-nya sama dengan X kuadrat kali sin XY. Tentukanlah turunan parsial Z terhadap X dan turunan parsial Z terhadap Y. Nah, di sini kita pakai aturan perkalian. Kenapa? Karena di sini di sin-nya ini ada unsur X dan Y-nya. Jadi ketika kita mencari turunan parsial terhadap X, nah ini kita pakai UV ya. U V aksen ditambah V aksen U. Nah, jadi di sini U-nya adalah X kuadrat dikali dengan turunan dari sin XY kuadrat terhadap X ditambah sin XY dikali dengan turunan X kuadrat. Nah, X kuadrat dikali turunan dari sin apa? Turunan sin adalah cos, berarti cos XY kuadrat dikali dengan turunan di dalamnya. Kali turunan si XY kuadrat, kita pakai aturan rantai di sini, ditambah sin XY kuadrat dikali turunan dari X kuadrat adalah 2X. Nah, ini sama dengan X kuadrat dikali cos XY kuadrat dikali Y kuadrat. Nah, kenapa Y kuadrat? Di sini kita pakai turunan parsial. Turunan parsial dari X terhadap variabel X adalah 1. Jadi 1 dikali Y kuadrat sisa Y kuadrat tambah 2X sin XY kuadrat. Sehingga hasilnya kalau kita susun ke depan variabelnya X kuadrat kali Y kuadrat cos XY kuadrat ditambah 2X sin XY kuadrat. Nah, itu untuk turunan parsial fungsi terhadap X. Kemudian turunan fungsi Z terhadap variabel Y adalah, berarti X kuadratnya kita anggap sebagai konstanta, X kuadrat dikali turunan dari sin XY kuadrat, sin XY. Sin XY kuadrat. Ini adalah turunannya cos XY kuadrat dikali dengan turunan di dalamnya, turunan XY kuadrat. Jadi ini XY kuadrat ya, salah ketik. XY kuadrat turunannya adalah 2XY jika diturunkan terhadap variabel Y. Sehingga menghasilkan 2X pangkat 3Y dikali dengan cos XY kuadrat. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi turunan parsial kita pada pertemuan kali ini. Jadi silakan dipelajari lagi jika masih ada yang ragu, dan kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Untuk mengevaluasi apakah paham atau enggaknya, silakan kerjakan tugas yang telah saya berikan di slide tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.